dipersembahkan oleh Alhamdulillah makin panas nih kalau bahasa perceraian. Tapi sini Muhammad mau gabung lagi dulu nih. Sambil tete-tete juga ada yang mau ditanya, mungkin cerita ya berdasarkan pengalaman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama. Masya Allah ya. Gimana, ada kisah nggak dari TNI atau TAI yang mungkin pengen ditanya atau diceritakan ya? Karena alhamdulillah mudah-mudahan Allah jaga kami. Tapi ini nggak sih, penasaran nggak sih saya rasanya perceraian itu kayak gimana? Nanya ke yang pernah ngalamin. Ya mungkin Ai ya, mungkin itu pilihan terakhir ya Iya, udah dipertahankan, berusaha ikhtiar, berdoa sama Allah. Waktu itu siapa yang minta? Dia Dianya bukan Ainya ya, padahal kan Ainya dianya yang yang dijahatin ya. selingkuh. Kan sepihak sayang, udah Oh, ya selingkuh di apa ya, di sepihak gitu ya, ditinggalin ya. Iya gitu. Ya Allah. Gimana kalau gini kok, kan Gimana? kata orang tua harus bercerai. Kamu tuh udah udah nggak cocok mungkin si cowoknya itu sama mertuanya. Tapi si anaknya ini nggak mau bercerai. Apa kita harus nurutin orang tua? Apa suami? Pasti ada yang salah sih, karena orang tua ngelihat anaknya bahagia sama laki-laki nggak mungkin nyuruh gitu, ya kan? Terus ketika akhirnya si istri berusaha untuk mempertahankan, itu juga secara hukum seharusnya sang ibu juga memberikan dia waktu gitu. Karena kan sebetulnya sekali lagi yang jalanin si ya istri gitu, si anak itu gitu. Dan masalah sanggup atau enggak kan ya yang bisa naker hati dan kemampuannya sendiri kan ya si dianya kan gitu. Karena memang juga salah satu cara yang harus dijaga untuk mengawetkan rumah tangga itu adalah juga supaya jangan banyak intervensi dari luar, termasuk salah satunya adalah bahkan dari orang tua kita masing-masing gitu. Makanya ini memang harus duduk dulu, karena nggak mungkin terjadi sampai kayak begitu kalau misalkan memang ya mohon maaf ya tidak ada masalah. Cuman kita kan nggak tahu nih masalahnya entah di si suaminya kah makanya ibu nyuruh kayak begitu, atau misalkan ternyata bisa jadi naudzubillah ibunya yang bermasalah padahal suaminya baik-baik aja. Mungkin naudzubillah di luar sana bisa jadi ada kasus dengki atau apa seperti apa. Ya, Jadi jangan gampang dikit-dikit ada masalah, ada dari orang, termasuk dari orang tua juga. Kalau belum tahu kenapa alasannya suruh saya bercerai, ya jangan sampai gampang. Yaudah cerai aja, orang tuaku nyuruh gitu ya sayangnya. Iya betul. Dan amat sangat kita dapat pelajaran ya ketika kita ada masalah dalam rumah tangga. Memang ya kalau bisa jangan keluar sama sekali. Karena kalau misalnya keluar, terus apalagi meskipun itu ke orang tua, oh itu tambah runyamnya tambah panjang sih asli. Itu juga sih Asli. yang Yunda sama Koko dari awal nikah ya sayang Iya. ya. Kita tuh kalau ribut tuh ya kalau bisa orang rumah tuh nggak ada yang tahu. Kayak Nggak kita boleh ada yang tahu. Kayak kita Nggak baik-baik boleh ada aja. yang Kadang mungkin Teh ini pernah lihat Yunda tiba-tiba sama Koko keluar berdua. Ya selain untuk kami quality time, kadang kami untuk Ada yang kita harus ada obrolin, yang harus kita ada yang obrolin. harus kita selesain, ya. Di depan kalian kami baik-baik aja, tapi sebenarnya kami pengen nyelesain berdua tanpa ada yang ini. Kecuali udah benar-benar urgent dan nggak bisa diomongin antara dua-duanya, memang mediasi itu boleh. Itu salah satu adab ya ketika bicara perceraian, ya. Dan makanya Allah tuh sebetulnya kan kasih kesempatan 3 kali talak, nggak dengan sekali kata udah gitu langsung udahan begitu aja. Nanti bisa 1 kali dulu, nanti ada yang kedua, baru nanti ketika yang ketiga baru itu benar-benar udah final gitu istilahnya, ya. Maka ini masih harus ngamalin sifat al-halim penyantunnya Allah. Karena kalau nggak bisa kita untuk berumah tangga dengan karakter yang pasti beda. Saat terlalu sama juga nggak mungkin, karena ya ibarat kita juga hasil produk perbedaan. Ya kan dulu kan leluhur kita Adam dan Hawa bukan Adam dan Asep, ya kan? Seperti itu. Sendal baru bisa dipakai kalau kiri dan kanan. Coba saking samanya sendal kiri semua, ya nanti gimana? Ya. Jadi beda pasti ada. Cuman kalau setiap kali beda akhirnya dibawanya ke pisah, caranya maka ini jadi masalah. Ya. Enggak, perhatikan juga salah satu adab juga ketika setelah ditalak itu dia masih menafkahi sampai nanti jatuh masa iddah, masih boleh diberikan tempat tinggal. Dan selain itu juga ketika akhirnya sudah final cerai masih ada bisa diberikan kayak kalau ibarat orang kerja terus di PHK mah ada pesangonnya ya. Tapi kalau ini maksudnya ada nafkah mut'ahnya ya untuk diberikan ya. Maka Masya Allah itu beberapa adab sih sekali lagi ya. Dan dan kalau bisa sekali lagi itu pilihan terakhir lah. Jangan sampai itu terucap sebisa mungkin.
Teh Ai gimana? Tadi Koko cerita tentang Allah Al-Halim Maha Penyantun. Jadi sebenarnya kadang ya kita ini kadang sumbu pendek ya, masalah yang harusnya bisa selesai, tapi kadang karena mungkin ya hawa nafsu ya. Cuman kan di sini Ai korbannya sayang, yang Iya. zolima yang sebelah sana kan. Iya. Malah beruntung ya Ainya, Teh Ainya ya, bismillah insyaallah. Ai ada yang mau ditanyain gak? Ada teh. Ada, sok ditampung dulu sebelum kau bikin kesimpulan nih apa. Kalau misalnya teh rumah tangga kan dilakukan sama suami istri ya. Terus ada yang ikut campur, misal seperti mertua ya teh ya. Nah, kesimpulannya kita sebagai menantu apa harus benci gitu sama mertua atau Masya Allah. gimana gitu menurut teteh gitu sama Koko? Langsung tanya sama ahlinya. Wow, ahli cerai. Bukan ahli cerai sayang, tapi Ahli, yang ada ya, ilmunya bismillah, lah. Benci mah jangan ya Teh, karena kita lagi bahas sifat Al-Halim. Tapi sekali lagi itu nggak ada kerugian di dalamnya. Kok sambil nyambung kesimpulan kali ya. Aslinya ketika kita menjadi orang yang penyantun, nggak pernah rugi kita itu. Yang rugi itu kalau kita yang zolim. Makanya kita selalu komitmen saya nggak pernah pengen jadi pihak yang zolim. Iya, komitmen Sebisa dari mungkin awal kita pengen jadi yang menyantuni, meskipun tentu kita terbatas sekali. Ya, jadi jangan Teh, bismillah. Toh terbukti dengan akhirnya tetenya yang ngalah, yang istilahnya malah tetap dekat sama Allah. Allah juga yang angkat derajatnya. Dan itulah bahasan kita ya pemirsa hari ini tentang sifat Al-Halimnya Allah. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan, pembicaraan kita hari ini bisa jadi manfaat bagi semua yang nonton. Dan mudah-mudahan besok panjang umur, kita ketemu lagi waktu sahur di Asmaul Husna Metro TV. Sampai jumpa besok. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibrahim Muhammad. Metro TV. Dipersembahkan oleh